Haji Muhammad Zahri MPD, kami persilahkan. Cek, masuk suara saya, Ustazah? Nggak bisa. Suaranya nggak masuk, Ustaz. Mohon maaf, suaranya nggak masuk, Ustaz. Mungkin lebih baik nggak pakai headset gitu, Ustaz. Assalamualaikum, masuk. Masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati para pimpinan, ketua yayasan, kepala sekolah, KB, TK, SD, SMP, dan para wali murid, khususnya kepada komite sekolah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan Allah dalam keadaan sehat. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari berbagai macam wabah dan bencana, dan semoga saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah wabah segera diberi kemudahan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya sampaikan pada Bapak Ibu. Senang sekali saya bisa bersilaturahim walaupun melalui media Zoom secara daring, dan saya berkeyakinan ke depan akan semakin banyak kegiatan-kegiatan yang berbasis online ya, karena memang kemajuan teknologi ini tidak bisa kita hindari, termasuk kemungkinan perubahan-perubahan tata kelola sekolah ke depan ya. Saya yakin bahkan sekarang sudah banyak sekolah-sekolah yang merancang pertemuan ke depan itu mungkin tidak akan 100% datang ke sekolah, mungkin ya ke sekolah itu sebagian hari ya, sebagian harinya belajar secara online, dan belajar online ke depan itu tidak harus duduk manis di rumah begitu ya, mungkin dia bisa duduk di mana saja tetapi dia tetap belajar, karena pada prinsipnya proses pendidikan ini yang penting adalah belajar, bukan duduknya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, karena dalam pendidikan kita ini ada pengetahuan, ilmu pengetahuan atau akademik dan akhlak ya, maka pendidikan akhlak tentunya tetap membutuhkan lingkungan ya, tetap membutuhkan keteladanan ya, tetap membutuhkan pembiasaan yang pada umumnya itu tidak bisa dilakukan secara secara daring atau secara online, sehingga peran sekolah, peran guru, dan peran orang tua ke depan akan mengalami sebuah transformasi ya, penyesuaian. Tetapi saya yakin ya lembaga pendidikan Islam terpadu akan senantiasa bersiap-siap untuk mengantisipasi semua perubahan-perubahan itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir pada kesempatan silaturahim pagi hari ini ya. Semoga Bapak Ibu semua tetap sehat ya. Mohon izin saya share screen, Ustazah. Sudah keluar, Ustazah? Sudah, Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mengawali dengan satu renungan ya, satu pertanyaan. Menurut Bapak Ibu sekalian, anak itu dipandang sebagai apa ya, begitu ya? Karena ada banyak cara orang tua memandang ya anak ya. Ada orang tua memandang anak itu sebagai prestise ya, sebagai prestis, sehingga anaknya mesti harus harus dipuji-puji ya, harus dijadikan kebanggaan-kebanggaan. Jadi kalau cerita ke orang lain itu membangga-banggakan anaknya gitu ya.
termasuk kalau sekolah di mana, kuliah di mana, begitu itu jadi satu kebanggaan bagi orang tua ya. Jadi kebanggaan bahkan kalau berlebihan nanti bisa masuk ke wilayah yang berkaitan dengan sifat-sifat sombong seorang manusia karena anaknya, mungkin karena cantiknya, karena gantengnya, karena pandainya ya. Karena setiap anak pasti memiliki keistimewaan karena Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan sempurna ya. Tapi ada orang yang memandang anak itu ya seperti dagangan ya, seperti barang saja gitu, ditaruh, dititipkan, ditinggalkan di sekolah ya, dimasukkan, dibayar SPP-nya, ditinggalkan begitu ya, di rumah dibelikan TV, dikasih iPad ya, dikasih mohon maaf pembantu di rumah, ditinggal kerja gitu ya, pulang dibawakan makanan, dibawakan kue gitu. Jadi dia ditinggal seperti barang saja gitu ya, seperti barang saja. Dan berbagai macam cara orang tua memperlakukan anaknya. Dan tentunya kita sebagai muslim, sebagai manusia yang berpendidikan, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus melihat bagaimana lalu anak ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menempatkan anak ini sebagaimana Al-Qur'an telah memberikan peringatan kepada kita, memberikan satu tazkirah ya, memberikan satu satu garis ya, satu catatan penting ya terhadap posisi anak di dalam keluarga agar apa? Agar kita tidak lalai terhadap amanah yang begitu besar. Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya anak ini adalah amanah ya, titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan prinsip dasar proses pendidikan dan tanggung jawab pendidikan itu pada mulanya ya ada pada orang tua ya. Dan itu sampai kapanpun tidak bisa dipindahkan. Sementara sekolah ini menjadi partner ya, sifatnya membantu orang tua di dalam menjalankan proses pendidikan. Karena pada umumnya pendidikan di rumah karena kesibukan orang tua, mungkin karena pendidikan formal itu lebih berjalan secara sistematis, terencana begitu, maka muncullah sekolah dan sekolah sifatnya membantu proses pendidikan itu. Tetapi peran orang tua dan tanggung jawab orang tua tidak pernah dicabut ya, bahkan sampai nanti ketika kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita menyadari ini ya, agar apa? Agar kita tetap merasa dan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap proses pendidikan anak. Dan inilah nanti yang akan menjadi salah satu pertimbangan, menjadi salah satu komitmen orang tua di dalam menentukan proses-proses pendidikan yang akan dilakukan oleh para orang tua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam Al-Quran ya, dalam surat 16 ayat 72, Allah berfirman yang artinya Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu adalah anak-anak dan cucu-cucu ya. Ini kalau dilihat bahwa dalam hal ini anak ini adalah penerus generasi ya. Ini penerus keturunan dari kita semua. Ya, ini adalah hal yang penting bagi kita bahwa ini adalah penerus kita ya, penerus kita. Dan apa yang mau diteruskan, nah itu tentunya bergantung kembali kepada bagaimana kita memandang anak, bagaimana kita memandang kehidupan. Yang paling mudah dilihat di dalam kehidupan ini adalah penerus profesi, biasanya ya, penerus profesi. Atau penerus aktivitas ekonomi ya secara umum. Ya, kalau bapaknya orang tuanya pedagang, ya pengusaha, maka anak-anaknya disiapkan untuk jadi pengusaha. Biasanya kalau bapak ibunya dokter, ya anaknya wah diarahkan untuk jadi dokter gitu ya. Nah, itu biasanya begitu, banyak yang seperti itu, walaupun tidak semuanya. Tapi juga ada yang ini ya mungkin itu mudah sih sebenarnya pada umumnya ya, anaknya dokter, bapaknya dokter, anaknya jadi dokter, bapaknya pengusaha. Yang sulit itu kalau bapaknya ulama gitu ya, anaknya jadi ulama. Tidak mudah ya, tidak mudah. Nah, tentunya bagi kita sebagai muslim ya, tentunya kita sebagai orang yang beriman, yang paling penting yang harus kita wariskan adalah nilai-nilai keimanan itu sendiri. Ya, sebagaimana Ibrahim kepada anak-anaknya ya disebutkan di dalam Al-Qur'an itu nanti
Kamu mau menyembah apa setelah saya mati, setelah saya meninggal dunia, begitu ya. Jadi nilai-nilai keimanan yang harus diwariskan, apapun profesinya, apapun pendidikannya, apapun gelarnya, ya seperti apapun aktivitas dalam kehidupannya, tetapi ada hal-hal yang sangat penting yang harus diwariskan di dalam proses pendidikan anak-anak kita. Apa itu? Yaitu nilai-nilai keimanan, ya kalau diperluas tentunya nilai-nilai kebaikan yang harus dilaksanakan di dalam kehidupan kita, ya termasuk secara khusus itu kebiasaan sholat, ya kebiasaan sholat itu hal-hal yang harus diwariskan. Ada satu doa ya kalau kita cermati ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah ya wa min dzurriyyati ya wa min dzurriyyati. Ini doa ini sangat dalam ya. Jadi selain kita berdoa kepada Allah untuk menjadikan diri kita pribadi yang teguh di dalam melaksanakan sholat, lanjutan ke doa itu wa min dzurriyyati. Jadi ini dzurriyah ini anak turun ya, bukan hanya anak ya, bukan hanya anak. Nah, jadi yang kita doakan itu salah satu yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang doa yang berkaitan dengan komitmen sholat itu bukan hanya kita ya agar tegak sholatnya, tetapi anak turun. Dan ini bukan hanya anak maksudnya, zuriyah ini anak turun, anak cucu, cicit dan seterusnya begitu ya, sampai terus begitu. Itu zuriyah, bukan pakai abna ya, bukan pakai anak ya, tidak doa ini tidak mengajarkan hanya pada anak gitu doa, tapi zuriyah ini anak keturunan ya, sampai generasi terus di bawah kita ini gitu ya, di bawah kita ini ya, anak cucu terus ya terus gitu. Nah ini adalah satu hal yang harus kita sadari bahwa beginilah Allah menempatkan anak di dalam kehidupan kita ya, di dalam kehidupan kita. Sehingga sangat penting bagi kita untuk memperhatikan proses pendidikannya. Allah memberikan satu hiburan kepada kita bahwa anak adalah penyejuk hati bagi kita, tetapi sekaligus tidak berhenti di penyejuk hati ya. Allah menugaskan kepada kita agar kita menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi pemimpin ya, untuk menjadi pemimpin bagi umat ini, minimal memimpin keluarganya ya, dengan apa? Dengan nilai-nilai ketakwaan. Dengan nilai-nilai ketakwaan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ini ada dua perspektif ya. Yang pertama perspektif internal bagi kita sebagai orang tua, kalau punya anak yang baik, yang saleh, begitu ya, tentunya akan menjadi hadiah dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini ya. Sehingga kita akan tentram, ada orang menyebutnya istilah kita seperti sudah masuk surga walaupun ketika masih di dunia ya, ketika kita melihat anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang tumbuh berkembang secara luas ya, tapi dia menjadi pribadi yang matang ya, menjadi pribadi yang saleh. Seorang pakar pendidikan ya, ini memang Peter Drost mengatakan bahwa setiap anak harus tumbuh dewasa ya, tetapi dia tidak setiap anak harus tumbuh punya keahlian yang sangat lebih begitu. Karena kedewasaan itu satu keharusan ya. Kalau kita lihat di dalam Islam ya, kedewasaan itu adalah akil balik itu sendiri ya. Nah, dimensi yang kedua kalau melihat ini, bahwa kita tidak menyiapkan anak kita itu hanya untuk dirinya ya, tetapi untuk kebaikan yang lebih luas ya, karena pemimpin itu tentunya ada yang dipimpin ya. Kehidupan kepemimpinan itu adalah kehidupan sosial ya, kehidupan berkomunitas, kehidupan berkomunal. Kalau lebih luas lagi tentunya kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam siklus sederhana ya, komunitas itu bisa pemimpin di rumah, bisa pemimpin di tempat tinggal ya, di takmir, di RT, di RW, mungkin jadi pejabat ya, jadi direktur perusahaan ya, dan berbagai macam level kepemimpinan yang harus dilakukan. Tetapi pesan Allah di sini adalah, garisnya adalah harus tetap membawa misi nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ini adalah pesan ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita. Sekali lagi, ini orientasinya dua ya, orientasi ke dalam dan orientasi keluar, kepada diri dan keluarga dan juga kepada masyarakat luas ya. Agar apa? Agar kita menyiapkan anak-anak kita ini sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak hati-hati, Allah sendiri ya yang menulis, yang mengingatkan kepada kita dengan kalimat dan kata-kata yang jelas
bahwa sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah fitnah bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar kalau kita bisa mendidik anak-anak ini dengan baik tentunya. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita salah mendidik anak-anak kita, maka bukan tidak mungkin anak-anak kita akan menjadi fitnah dalam kehidupan. Ya, anak-anak kita akan menjadi memiliki perilaku yang menyimpang di dalam kehidupan, ya, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai muslim, bahkan bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi parasit dalam kehidupan sosial masyarakat, ya, menjadi pengganggu di dalam satu komunitas, di tempat kerja, di kehidupan di tempat tinggalnya, ya. Bahkan dia sebagai bangsa, sebagai warga negara Indonesia mungkin juga kalau berkendara dia cenderung merugikan orang yang lain, ya, bahkan hal-hal yang sederhana membuang sampah ya seenaknya gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang akan menjadikan kehidupan anak-anak ini menjadi fitnah bagi kita tentunya ya. Kalau kita lihat ya sering di televisi anaknya kena narkoba ya, bapaknya menangis ya, sudah masuk penjara, keluar besok kena lagi, balik lagi ke penjara lagi, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Di beberapa terakhir ini juga mohon maaf artinya ada sejumlah anak-anak jadi apa itu namanya yang jualan online ya. Ya jualan online ya, jadi itu berat ya tentunya bagi kita ya, berat bagi kita jadi fitnah. Dan tentunya fitnah yang paling besar Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan ini bukan hanya satu penyimpangan perilaku yang dilarang oleh Allah, tetapi mereka berpindah agama ya, berpindah agama. Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang ini sangat banyak ya di dunia pendidikan bahkan itu ya aliran-aliran pemikiran yang dapat menyesatkan anak-anak kita ya. Saya beberapa waktu ini sempat membantu membimbing anak-anak yang dulunya sangat baik ya, dulu sangat baik, tapi karena interaksi proses pendidikannya yang salah, maka dia sekarang dia sempat saya tanya itu, kamu enggak sholat sekarang? Enggak Ustadz ya. Kenapa? Kamu enggak takut sama Allah? Enggak seberapa gitu. Jadi sudah enggak sholat itu enggak berapa takut, itu usia SMP ya, usia SMP. Dari mana setelah ditelusur? Dari bacaan-bacaan, dari interaksinya dia dengan temannya di melalui dunia sosial, ya di komunitasnya dia yang cenderung mendahulukan proses berpikir yang logis, ya yang mungkin kurang dipandu oleh nilai-nilai keimanan. Sebenarnya berpikir yang logis itu bagus, tetapi harus dipandu dengan nilai-nilai keimanan. Karena berpikir logis itu pasti ada batasnya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk itu mari kita perhatikan betul ya agar anak-anak kita tidak menjadi fitnah. Lebih jauh lagi Allah memesan kepada kita anak-anak kita adalah musuh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah. Allah tidak hanya menegaskan tentang posisi anak kita, tapi Allah juga berpesan, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ya, ini Bapak Ibu sekalian satu warning dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sebagai orang tua, ya untuk memperhatikan pendidikan anak-anak kita dengan sebaik-baiknya, terutama adalah pendidikan tentang keimanan. Dan keimanan ini Bapak Ibu sekalian bukan hanya tahu tentang iman, tetapi iman ini terpatri di dalam hatinya dan mampu menggerakkan seseorang untuk menjadi sosok yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan bersifat konseptual ya, tapi juga bersifat operasional ya. Jadi maka makna iman itu kan yang diyakini tetapi sekaligus yang diucapkan, yang dijalankan. Jangan sampai nilai-nilai keimanan ini berhenti pada aspek yang hanya diyakini saja ya, tetapi yang diucapkan saja tetapi tidak diamalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah tentunya kita melihat lalu bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Saya pada kesempatan pagi hari ini mohon izin memilih satu pola pendidikan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu didiklah anakmu itu ya untuk 7 tahun pertama seperti raja, 7 tahun kedua seperti tawanan, dan 7 tahun ketiga seperti perdana menteri. Nah, ini kalau di SD, SMP, TK berarti itu berada di 7 tahun pertama dan 7 tahun kedua ya. Karena ini wali murid kelas 6, saya menekankan kepada 7 tahun yang kedua ya. 7 tahun kedua berarti mulai dari 8 tahun sampai 14 tahun, di mana itu adalah ada di sekolah dasar dan ada di sekolah menengah pertama.
di 2 tahun pertama khususnya ya, bahkan mungkin juga ada yang sampai kelas 3. Sementara kalau di 7 tahun ketiga ini berarti ada di SMA dan sampai ke perguruan tinggi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya melihat 4 titik kritis pada 7 tahun kedua ini. Yang pertama, pesan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ajari anakmu sholat ketika usia 77 tahun, pukullah ketika dia tidak mau sholat pada saat umur 10 tahun dan pisahkan dia tempat tidurnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah tanggung jawab spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwakili oleh sholat, begitu ya. Yang kedua, tanggung jawab sosial, tanggung jawab kemandirian yang diwakili oleh pisahkan tempat tidurnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti ini tidak cukup ya. Mata pelajaran yang jumlahnya banyak, nilainya yang 100-100 itu tidak cukup, pasti tidak cukup. Ya, hal-hal seperti ini membutuhkan lingkungan sekolah, membutuhkan guru, membutuhkan proses, membutuhkan pendidikan yang dalam. Ya, membutuhkan pendidikan yang benar karena tidak mungkin ya hal-hal seperti ini bisa terjadi kalau pendidikan itu lebih disibukkan kepada nilai-nilai akademik belaka. Ya, jadi ini hal sangat penting bagi kita untuk kita sadari apakah situasi anak-anak kita sudah siap ya dengan hal-hal seperti ini. 10 tahun ini artinya sudah tumbuh kesadaran tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu sekalian, memisahkan tempat tidur ini artinya anak-anak kita sudah harus mandiri dan dia harus tahu sudah bedanya dirinya, bedanya dengan orang tuanya, dia sudah harus disiapkan. Bahkan anak-anak zaman sekarang itu saya lihat SD kelas 4, kelas 5 itu sudah ada yang balik ya, sudah ada yang balik. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, apa titik kritisnya? Anak akan masuk pada usia akil balik. Konon di zaman sekarang ini banyak sekali anak yang sudah balik tetapi tidak akil ya. Balik, mohon maaf, sudah haid, sudah mimpi basah kalau anak laki-laki, sudah dia tetapi tidak akil. Tidak akil itu tidak dewasa. Dia masih terkesan seperti kanak-kanak yang tidak paham terhadap dirinya sebagai muslim yang sudah dewasa, itu tidak tampak ya, tidak tampak. Nah, ini penyebabnya banyak ya, penyebabnya banyak. Bisa jadi pola asuh kita kepada anak yang memang tidak menyiapkan momentum ini sebagai momentum yang sangat penting ya. Momentum akil balik ini tidak disiapkan dengan sebaik-baiknya. Kebanyakan orang tua lebih banyak menyiapkan momentum naik kelas, momentum pindah sekolah ya, dan momentum-momentum yang lain, tetapi momentum akil balik berpindahnya status seorang anak dari dia anak-anak yang tidak punya beban secara syariat ya kepada anak dewasa yang punya taklif dari Allah Subhanahu wa taala, ini tidak banyak disiapkan. Dan umumnya di sekolah Islam terpadu hal-hal seperti ini sangat diperhatikan, bahkan para ustadzah biasanya itu memantau perjalanan anak-anak itu di masa-masa balik pertama, yaitu sangat-sangat penting bagi kita untuk memantapkan nilai-nilai keimanannya, tanggung jawabnya dia sebagai muslim, ini sangat-sangat diperlukan. Yang ketiga, anak sudah masuk beranjak menjadi seorang pemuda. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di dalam Islam itu hanya mengenal anak dan pemuda, nanti dewasa ya secara umum. Kita mengenal dalam Islam itu syabab, ya bukan remaja. Di banyak kajian literatur tentang psikologi, pendidikan, psikologi secara umum, menyebutnya anak SMP dan SMA itu masih mencari jati diri, padahal Islam telah menetapkan bahwa akil balik itulah adalah batas kehidupan anak sebelum dan sesudahnya. Dan akil balik itu kaidahnya dua, yaitu munculnya tanda-tanda akil balik itu atau sampainya umur pada maksimal 15 tahun, itu pada umumnya itu kesepakatan para ulama. Sehingga lulus SMP itulah seharusnya anak-anak kita sudah harus mantap, sudah harus kokoh. Ya bukan lagi masih mencari jati diri, sudah terlambat Bapak Ibu sekalian. Sudah terlambat. Makanya di antara problem pendidikan Islam sekarang ini adalah terlambatnya anak-anak mencapai kedewasaan karena terlalu panjang dia dianggap anak-anak ya, terlalu panjang dia dianggap sebagai anak yang masih mencari jati dirinya. Mari kita sadari bahwa pendidikan ini tentunya mendewasakan, yang seharusnya itu mendewasakan bukan hanya umur biologisnya tetapi tanggung jawabnya yang lebih penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang keempat, tumbuh kembang anak mencapai optimum sekitar usia 14 tahun ya.
Di dalam beberapa penelitian disebutkan kalau sudah 14 tahun usia anak itu artinya SMP kelas 2 itu maka sebagian besar 80 sampai 85% unsur-unsur dalam kehidupan anak baik fisik maupun perkembangan otak, emosi, semuanya itu sudah relatif matang. Ibaratnya orang membuat barang dari tanah liat begitu, kalau sudah 14 tahun barangnya sudah jadi dan sudah dipanasi, ya tinggal finishing saja di usia 15 tahun. Makanya kalau di Singapura itu ketika anak usia 14 tahun itu sudah dipetakan ke depan mau berkembang melalui akalnya, mau berkembang melalui tangannya, begitu ya, itu sudah dipetakan. Nah, di Indonesia sampai SMA itu masih mencari jati diri. Ya. Jadi memang di antara problem pendidikan kita ini masih sangat terbatas, masih sangat tertinggal ya kebijakan-kebijakan ini. Dan dulu pernah SMA itu penjurusan di kelas 1 ya, kembali lagi, balik lagi. Jadi memang kita belum mantap. Bapak Ibu sekalian perlu ingat bahwa sistem pendidikan yang kita anut sekarang ini pada hakikatnya adalah sistem pendidikan sisa ya peninggalan dari kolonial penjajahan Belanda. Dulu yang mana Belanda menyiapkan pendidikan di Indonesia itu agar kalau lulus nanti itu bisa bekerja kepada pemerintahan-pemerintahan Belanda. Jadi memang pendidikan di Indonesia ini kalau dilihat dari sejarahnya itu menyiapkan lulusan untuk menjadi pegawai ya, untuk menjadi pegawai. Padahal kehidupan ini tidak hanya pegawai ya, banyak sekali sisi-sisi kehidupan yang harus kita kembangkan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana modal sekolah yang baik untuk memperhatikan pendidikan anak kita itu? Maka ada 3 hal ya yang menurut saya perlu diperhatikan kalau kita melihat sekolah itu. Pertama kurikulum ya, kurikulum yang concern kepada pendidikan akhlak dan pendidikan akademik. Yang kedua kurikulum yang berkelanjutan tentunya ya, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, kurikulum yang memperhatikan aspek sekolah dan rumah. Karena bagaimanapun pendidikan akhlak, ya pendidikan karakter, pembiasaan, ibadah, nilai-nilai keimanan tidak cukup di sekolah, ya harus bekerja sama dengan rumah. Dan ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kurikulum ini tidak akan banyak berarti kalau gurunya tidak baik ya. Maka antara kurikulum dan guru ini adalah diibaratkan 2 sisi mata uang. Guru yang kompeten, guru yang berakhlak mulia. Banyak sekali sekarang guru yang kompeten, bahkan pendidikannya sampai S2, S3, tetapi mencari guru yang berakhlak mulia ini tidak mudah. Apalagi guru yang peduli kepada murid. Bapak Ibu sekalian, di akhir tahun 2019 sebelum Mas Nadiem dilantik menjadi menteri, ada diskusi dengan Pak Dirjen, dengan para direktur di kantor kementerian itu sangat sulit mencari guru-guru yang berakhlak mulia. Bahkan guru-guru kita ini di Indonesia ini kualitasnya juga belum bagus secara umum ya, belum bagus. Hanya sekitar 20% ya, 20% saja guru-guru di Indonesia itu yang kualitasnya baik. Kenapa demikian? Mari kita lihat dalam kehidupan ini. Kalau ada anak pintar di Indonesia sekarang ini, ditanya mau jadi apa, Mas? Hampir kita tidak akan pernah mendengar mau menjadi guru, Pak, mau menjadi guru, Ustadz, enggak. Termasuk orang tua ya. Orang tua kalau anaknya pintar gitu ya sasarannya ke kedokteran, ke teknik ya, ke fakultas-fakultas yang dianggap orientasi kehidupannya baik begitu. Berbeda sekali dengan negara-negara yang sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya pendidikan seperti Jepang, Turki, Australia, Singapura, Finlandia. Maka ya profesi guru itu ditempati oleh orang-orang yang sangat pandai dan memiliki integritas tinggi. Ya, kenapa? Karena negara di sana juga sangat memperhatikan ya kesejahteraan guru, sangat menghargai martabat seorang guru. Berbeda di sini ya. Nah, di lingkungan sekolah Islam terpadu ini memiliki standar kualitas guru yang luar biasa menurut saya, dan ini penting karena kurikulum tidak akan banyak bermakna ya kalau gurunya juga tidak sesuai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, lingkungan belajar ini sangat penting. Ya, lingkungan belajar itu baik lingkungan fisik yang baik, yang lengkap, ya lingkungan personal, kultur orang-orang yang menjadi guru, baik Pak Guru, mungkin TU, mungkin cleaning service, mungkin security, ya semua yang ada termasuk wali muridnya, ya yang nanti akan menciptakan budaya sekolah. Ini sangat penting bagi kita untuk memilih ya, memperhatikan sekolah-sekolah yang akan kita tempatkan anak-anak kita di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Ini saya berikan contoh ya, standar kualitas lulusan yang diharapkan di lingkungan sekolah Islam terpadu yang sudah ditetapkan secara nasional itu ya ada 7. Yang pertama adalah misalnya nilai-nilai tauhid ya, nilai-nilai akidah. Ini penting bagi kita dan ini fondasi ya dalam kehidupan ya. Bukan pengetahuan tentang akidah sebenarnya, tapi mereka manusia yang berakidah yang baik, yang memiliki kegiatan ibadah yang baik, matang dan berakhlak mulia. Bapak Ibu sekalian, kematangan kedewasaan ini, akil balik itu sangat penting. Akil balik yang berakhlak mulia. Kalau tidak, sampai SMA bahkan sampai sarjana itu masih banyak merepotkan orang tuanya. Ini berarti anak-anak yang tidak matang ya. Ya, ini adalah tanggung jawab para guru tentunya untuk mewujudkan ini semua. Menjadi pribadi yang sungguh-sungguh disiplin dan mampu mengendalikan diri. Bapak Ibu sekalian, disiplin menjadi problem pendidikan dan masyarakat kita, baik disiplin disiplin komunal ya. Bahkan kemarin tuh ya di TV One itu ya ada antri vaksin. Namanya antri yo bergerombol. Mestinya kalau antri itu kan satu-satu gitu ya. Tapi ya inilah problem kita di negara kita yang harus terus kita perbaiki. Kemampuan membaca Al-Qur'an dan mencintai Al-Qur'an ya, memiliki wawasan yang luas dan keterampilan hidup. Sehingga di lingkungan sekolah Islam terpadu itu ada senam ya, ada senam. Senam sekarang kita sudah ada 2, senam khusus untuk anak KBTK dan senam untuk anak SD, SMP dan SMA. Sudah dibuatkan senam kesegaran ala lingkungan sekolah Islam terpadu. Kegiatan pramuka yang berkelanjutan mulai dari TK, SD, SMA, bahkan di kegiatan-kegiatan nasional termasuk kegiatan-kegiatan pramuka di dunia, di Asia, di ASEAN ya, bahkan terakhir kegiatan kepramukaan di lingkungan sekolah Islam terpadu di Amerika Serikat. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya keterampilan yang kita bekalkan ya adalah keterampilan yang sifatnya substansi, karena kalau semua keterampilan dibekalkan maka waktunya tentu tidak cukup. Apa yang dimaksud keterampilan substansi itu adalah keterampilan yang mendasar, yang nanti kalau ada perubahan di lingkungan ini maka akan bisa menyesuaikan dengan mudah karena keterampilan dasarnya baik ya. Karena semua hal dalam kehidupan ini akan mengalami perubahan secara cepat. Salah satu contoh kurikulum yang sudah disusun oleh lingkungan sekolah Islam terpadu yang berkesinambungan tadi ya, temanya karena ada kata kesinambungan, saya tunjukkan satu bagian saja, tapi tidak semuanya ya. Ini di bidang akidah. Ini sudah disusun dari PAUD seperti apa, di SD seperti apa, di SMP seperti apa, di SMA seperti apa ya. Saya mengambil contoh ini misalnya mengenal Allah melalui ciptaannya, karena di TK itu ya yang harus melihat hal-hal yang nyata. Lalu mengenal dan merasakan pengawasan Allah melalui pembiasaan dalam kehidupan. Lalu berikutnya merasakan pengawasan Allah dan dalam kehidupan karena pemahamannya. Jadi memang pemahaman itu ditumbuhkan dengan sebaik-baiknya mulai dari SD akhir sampai di SMP. Karena ini adalah persiapan dia untuk masuk usia akil balik. Karena seorang muslim yang sudah akil balik itu aktivitas amal ibadahnya harus dengan harus dengan ilmu ya, bukan hanya pembiasaan, harus dengan pemahaman. Kata Rasulullah, kalau kebaikan amal ibadah yang dilakukan tanpa ilmu tentunya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya batas SMP ini pemahamannya ini harus dikuatkan sehingga nanti ketika SMA itu sudah beranjak dengan nilai-nilai keimanannya yang lebih kokoh lagi. Bapak Ibu sekalian, semua aspek dari 7 standar kelulusan tadi itu sudah disusun sedemikian rupa menjadi satu kurikulum yang satu sama lain saling menentukan ya, saling bergantung, saling berkelanjutan, dan ini memang penting sekali bagi kita. Sehingga salah satu program dari pengembangan sekolah Islam terpadu pada sekolah-sekolah itu yaitu peningkatan kompetensi dan komitmen guru. Karena ini semuanya akan menjadi dokumen seperti surat kabar yang sudah dibaca begitu ya, ditumpuk saja begitu kalau guru-gurunya tentunya tidak memiliki komitmen dan akhlak yang tinggi. Bapak Ibu sekalian, lalu tidak cukup hanya kurikulum, sampai prosesnya pun juga kita perhatikan. Mari saya ambilkan singkat-singkat karena ini untuk orang tua, kalau guru biasanya detail ya. Jadi SIT itu sajikan, internalisasikan, dan terapkan. Bapak Ibu sekalian, kita memiliki sebuah filosofi, proses pendidikan itu bukan hanya berhenti di pengetahuan, tetapi harus mengalami internalisasi dan sampai kepada diamalkan. Bahkan lebih jauh Bapak Ibu sekalian, terpadu itu menjadi satu diktum, menjadi satu sintaks dalam satu proses pembelajaran ya,
Bahwa terpadu itu berarti telaah, ya eksplorasi, rumuskan, presentasikan, aplikasikan duniawi dan ukhrawi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya tidak mudah proses pendidikan untuk bisa sampai ke 3 yang terakhir. Aplikasikan untuk duniawi dan ukhrawi. Tidak mudah hal-hal seperti ini, tapi inilah komitmen dan jalan yang sudah kami tetapkan. Inilah satu tahapan, satu sintak, ya satu disiplin proses pendidikan di lingkungan sekolah instrumen terpadu, dan ini membutuhkan guru-guru yang punya komitmen, karena tidak mungkin guru itu bisa sampai menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari dan orientasinya kepada akhirat kalau di dalam diri guru itu sendiri tidak ada. Bapak Ibu sekalian, disinilah perbedaan lalu di lingkungan sekolah Islam terpadu itu ya yang mungkin agak membedakan dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Saya pernah presentasi di salah satu pondok pesantren yang sudah besar, yang sudah umur 160 tahun, dan saya berguru banyak kepada para kiai di sana, ya kepada para senior di sana. Tetapi ada muncul satu pertanyaan dalam diskusi itu ya dengan para senior di sana itu, bahwa apa-apa yang dilakukan oleh lingkungan sekolah Islam terpadu itu sebenarnya juga dilakukan oleh sekolah yang ada di lingkungan pondok itu. Tetapi mengapa lingkungan di sekolah Islam terpadu itu menjadi lebih kokoh ya? Nah, salah satu yang menyebabkan itu adalah peran dan kualitas para guru dan orientasi bahwa sekolah itu tidak hanya berhenti ketika ulangan selesai, UTS, UAS, dapat nilai, dapat rapor selesai, tidak. Ya tidak, itu adalah pertanda saja, bukan tujuan akhir yang harusnya dicapai. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya tidak hanya pada proses pendidikan secara umum, ya sekarang JSIT Indonesia juga memiliki ya mengembangkan metode membaca Quran terpadu. Mari kita lihat tagline-nya, ilman waruhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ilman waruhan. Kita tidak ingin kemampuan membaca Al-Quran itu hanya berhenti di lisan, tetapi bacaan Quran itu harusnya mampu mewarnai ruh daripada anak-anak kita. Ya, mampu membasahi kehidupan anak-anak kita. Ya, karena bisa jadi Rasulullah juga sudah mengingatkan ya bahwa ada orang-orang yang membujual ayat-ayat Al-Quran baik dari sisi bacaan maupun dari sisi substansi nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Tentu itu Bapak Ibu sekalian, kita berpikir keras untuk mengembangkan apa yang harus kita sempurnakan dari metode baca Quran yang ada. Dan kami menyimpulkan bahwa ruh, karena tujuan Al-Quran itu adalah untuk panduan hidup ya, untuk syifa, untuk obat dalam kehidupan, maka ruh daripada pembelajaran Al-Quran itu harus sampai. Sehingga gurunya pun, ya para pendidiknya pun juga harus ilman waruhan. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya sistem tidak akan ada yang sempurna 100%, kita akan terus menyempurnakan, mengupayakan, dan terus mendapatkan masukan, kritikan dari orang lain. Kita terus belajar ke tempat-tempat yang lebih baik ya, yang lebih matang, dan ini akan menjadi kesempurnaan kita ke depan. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan sekelumit ya, sedikit cuplikan dari apa kebijakan kurikulum standar yang ada di lingkungan sekolah Islam terpadu. Semoga ini menjadi bekal wawasan bagi Bapak Ibu sekalian untuk menentukan dan memilih pendidikan bagi anak-anak, bagi putra-putrinya, baik di tingkat KPTK, SD, SMP, sampai ke SMA, bahkan nanti sampai ke perguruan tinggi. Mohon doanya, kami di Jaringan Sekolah Islam Terpadu Pusat sekarang sedang memikirkan untuk mendirikan sebuah universitas, agar ini menjadi salah satu alternatif pendidikan anak-anak kita dan generasi muslim yang berkomitmen untuk membangun SDM yang baik di masa yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Zahri MPD atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab bagi ayah, bunda, atau bapak, ibu guru yang ingin menanyakan tentang materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Zahri tadi. Mungkin jika ada pertanyaan dari ayah, bunda, atau bapak, ibu guru, bisa terlebih dahulu menekan tombol raise hand, kemudian nanti akan dipilih.
Baik, jika ada pertanyaan, Ayah Bunda, jika tidak berkenan untuk raise hand, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat saja nih. Baik, jika tidak ada, acara akan kami lanjutkan. Terima kasih kepada Ustadz Zahri. Insya Allah ilmu yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi semua tentang bagaimana tanggung jawab kita kepada anak, pendidikannya, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai kebaikan, dan lain sebagainya. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Zahri. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi tentang profil SMPIT oleh Kepala Sekolah SMPIT kepada Ibu Wardah. Kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Cindy. Mohon izin saya share screen, G. Sudah tampak, G? Apa sudah bisa dilihat, G? Untuk slide-nya? Sudah Bu, sampun. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyapa ayah bunda sekalian wali murid KIC kelas 6. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih banyak kepada tim KIC yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit memberikan informasi tentang SMPIT Bina Insan Cemerlang. Mohon maaf, saya perkenalan dulu. Nama saya Wardatul Jannah, selaku Kepala SMPIT Bina Insan Cemerlang. Saya awali dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia. Dan saya yakin ketika ayah bunda memilih SIT, mulai dari KB sampai nanti semoga bisa sampai lanjut ke SMA, begitu ya, SMA IT, tujuan yang paling besar adalah akhlak mulia. Demikian pula tujuan kami dalam mendidik Ananda adalah untuk mencapai anak-anak itu bagaimana karakternya kuat dan memiliki akhlak yang mulia. Apa yang kita inginkan dari pendidikan ketika kita kemudian memilih sekolah gitu ya untuk anak-anak, pasti ada beberapa hal yang kita pertimbangkan dalam memilih sekolah. Yang pertama, kita ingin anak-anak kita bertakwa kepada Allah, karakternya kokoh, pengetahuannya baik gitu ya, dan pengalamannya juga memiliki pengalaman yang bisa nanti melahirkan atau memberikan mereka bisa menerima hikmah gitu ya dari pengalaman-pengalaman tersebut. Nah, demikian pula tujuan-tujuan ini kami rangkum gitu ya di SMPIT menjadi beberapa kegiatan gitu ya. Baik itu kegiatan rutin, kegiatan harian maupun kegiatan bulanan dan tahunan seperti itu. Nah, ini berbagai kegiatan dan ekskul yang ada di SMPIT BIC. Ada mabit gitu ya. Dari tadi Ustadz Zahri menyampaikan ada beberapa 7 karakter gitu ya, 7 SKL yang dicapai itu, nah itu kami turunkan ke kegiatan-kegiatan gitu ya, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Yang diantaranya ada mabit, field trip, public speaking, ada kelas, ada AMT. AMT ini Major Learning gitu ya. Ini beberapa kegiatan yang dilakukan di SMPIT.
Kami berharapnya dari kegiatan-kegiatan ini anak-anak bisa memiliki pengetahuan gitu ya, karena kalau di bawah itu saya sampaikan gitu ya, kata-katanya Albert Einstein, satu-satunya sumber pengetahuan itu adalah pengalaman gitu ya. Jadi mereka itu tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi di luar dari pengalaman-pengalaman yang diperoleh, itu mereka bisa mengambil hikmah dan menjadikan mereka lebih dewasa. Itu yang diharapkan. Nah, ini juga kegiatan dan ekskul yang ada di SMP IT. Judulnya tadi kami memberi judul presentasi ini adalah menuju pendidikan 4.0 gitu ya. Jadinya kami juga menyiapkan diri sebagai sekolah gitu ya, untuk mempersiapkan anak-anak itu bisa siap gitu ya untuk di masa mendatang. Karena itu beberapa kegiatan ekskul yang kami adakan bertujuan seperti itu. Yang pertamanya Pramuka SIT. Pramuka SIT ini merupakan kegiatan wajib ya, atau Pramuka SIT yang dimana kurikulumnya itu memadukan kurikulum yang sudah ada di Pramuka, tapi diberi kekhasan SIT. Seperti itu. Yang kedua BSMR, atau mungkin kalau di sekolah umum kita mengenalnya PMR, olahraga itu yang ada ekskulnya basket, futsal, dan panahan. Sedang kami pertimbangkan untuk renang seperti itu. Dan ada musik, public speaking, dan broadcast, coding gitu ya, karena sekarang ini yang lumayan banyak gitu ya untuk masa kini itu coding gitu ya. Bela diri, ada kelas olimpiade, ada teater, dan desain grafis. Ini berbagai kegiatan dan ekskul yang ada di SMP IT. Ini beberapa kegiatan kami. Outdoor learning-nya bekerja sama dengan GAS Bondowoso ya, Gerakan Apresiasi Seni. Kemudian ini ada kunjungan ke DPR. Ketika kami ke sana itu ternyata SMP IT ini satu-satunya sekolah gitu yang melakukan kunjungan di DPR gitu. Yang lainnya masih belum ada. Mabit, dan ini ketika ada teater bersama pembina GAS. Ini juga jadi ngaos kalau misalkan mungkin ayah bunda pernah ke alun-alun ketika ada CFD gitu ya, ada anak-anak yang mengaji, itu adalah komunitas yang diinisiasi oleh siswa SMP IT gitu ya, supaya mensiarkan kepada orang gitu ya, mengajak orang-orang itu untuk cinta Al-Quran, dan mereka itu percaya diri gitu untuk membaca Al-Quran di mana saja dan kapan saja. Ini yang terbaru di tahun 2020, kami alhamdulillah sudah membukukan 2 buku karya siswa gitu ya. Fasilitas yang ada, insya Allah ada boarding putra dan putri yang kami siapkan. Di SMP IT juga sudah ada laboratorium komputer dan perpustakaan. Ini capaian yang telah diraih SMP IT. Ini saya hanya menuliskan yang tahun 2019 sampai 2021. Untuk capaian tahfidz tertinggi itu untuk tahun ini yang kelas 9 tahun ini itu 7,5 juz kami usahakan. Ketika lulus itu sudah sertifikasi Al-Quran 8 juz. Dan ini Mbak Tata juga lulusan SDIT KIC. Sebelumnya juga punya hafalan gitu ya di SDIT, kemudian diteruskan di SMP IT, jadi capaian 7,5 juz ini ketika di SMP IT. Kalau ditambah dengan yang di SDIT, insya Allah sudah lebih. Gitu. Lulusan-lulusan kami juga ada di sekolah-sekolah terbaik, meskipun terhitung sebagai SMP yang usianya masih muda gitu ya. Kami meluluskan 5 kali, tapi alhamdulillah untuk alumni-alumni itu kalau di Bondowoso memang lebih banyak di SMA 2 dan SMA Tenggarang. Kalau di luar kota selain di SMA IT yang ada di berbagai Jawa Timur gitu ya, lulusan kami juga ada di MAN 2 Malang, ada yang di SMA 1 Jember, ada yang di MAN Jember juga. Kemudian yang ketiga itu kami juga
peraih rata-rata UN tertinggi nomor 3 se-Kabupaten Bondowoso tahun 2019. Kalau 2020 dan seterusnya insya Allah UN sudah dihapus gitu ya. Dan yang keempat yang saya sudah sampaikan sebelumnya, karya Ananda gitu ya, sudah diterbitkan dalam bentuk buku dan sudah ber-ISBN seperti itu. Dan insya Allah ini kami sedang menyemangati diri sendiri gitu ya. Ini sebagai juga kenang-kenangan buat mereka gitu ya, pengalaman berharga mereka sebelum lulus mereka sudah bisa menerbitkan sebuah buku seperti itu. Kami juga pernah menjadi perwakilan SMP se-Bondowoso dalam festival teater sekolah. Jadi di SMP IT ada yang namanya Teater Madinah. Dan itu sudah beberapa kali tampil gitu ya, di beberapa event. Yang terbaru, juara 1 OSN IPS Kabupaten Bondowoso tahun 2020, juara 1 vlog pendidikan sejatim, juara 2 pencaksilat internasional. Ada juga yang juara 2 kejuaraan menembak, bintang pelajar Indonesia se-Jawa Bali, dan alhamdulillah kita juga menjadi finalis LKTI Bondowoso ya. Ini sudah hampir 3 tahun berturut-turut gitu kita berpartisipasi dan alhamdulillah selalu menjadi finalis seperti itu. Mungkin itu sekilas yang dari SMP IT. Saya akhiri dengan kalimat dari Kiai Haji Abdullah Sukri Zarkashi gitu ya, bahwa pendidikan itu adalah pengajaran, pembentukan, pembiasaan, pengarahan, pengawalan, pelatihan, penugasan, dan diikuti dengan uswatun hasanah. Insya Allah itu yang sedang kami ikhtiarkan para guru di seluruh SIT gitu, saya yakin seperti itu, supaya terbentuk anak-anak yang punya kepribadian kokoh, yang cinta pada Allah dan juga cinta pada sesama. Dan itu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wardah selaku Kepala SMP IT Bina Insan Cemerlang Bondowoso. Itulah pengenalan serta profil SMP IT Bondowoso tentang kegiatan-kegiatan serta ekskul, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang disediakan juga, kemudian capaian-capaian yang telah diraih. Mungkin dari ayah bunda ada yang ingin bertanya tentang SMP IT, monggo kami persilahkan. Mungkin bisa langsung meng-unmute sendiri audionya supaya lebih cepat gitu nih Bu. Karena kalau chat lumayan agak lama. Baik, monggo silahkan ayah bunda jika ada pertanyaan terkait SMP IT KIC. SMP IT BIC maksud saya. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari ayah bunda, saya akan lanjutkan ke acara selanjutnya. Tapi sebelumnya terima kasih kembali kepada Ibu Wardah yang sudah menyampaikan materinya tentang SMP IT Ibu. Baik, acara selanjutnya yaitu sosialisasi kelulusan siswa yang kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Giri selaku Wakil Kurikulum SD IT KIC. Baik, kepada Pak Giri dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Bu Cindy atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Terima kasih banyak atas pemaparan tentang profil SMP IT untuk Bu Wardah. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Zahri tadi ya, tentang kurikulum berkelanjutan SIT dari TK, SD, SMP, bahkan sampai SMA, itu ditambah lagi penyampaian dari Ibu Wardah, semakin menguatkan kita dan meyakinkan ayah bunda sekalian
untuk menyekolahkan anak-anaknya di SIT. Baik, terima kasih juga saya sampaikan pada ayah bunda sekalian yang sampai sesi akhir ya masih tetap bertahan meskipun waktunya ini sudah berjalan hampir 2 jam. Terima kasih banyak atas ayah bunda sekalian. Baik, saya langsung saja izin share screen agar tidak terlalu lama penyampaiannya. Baik ayah bunda sekalian, pada sesi ini saya akan menyampaikan tentang sosialisasi kelulusan siswa kelas 6 SDIT KIC tahun ajaran 2020-2021. Tidak terasa, ayah bunda sekalian, Ananda Sholih Sholihah sudah mencapai ya di penghujung masanya di SDIT KIC. Sudah 6 tahun Ananda kita semua menjalani proses pendidikan di sekolah kita tercinta ini. Besar harapan kami nanti ya bagi Ananda sekalian setelah lulus dari SDIT KIC memilih sekolah yang tepat ya, sekolah yang baik bagi kelangsungan hidup Ananda di masa depan, baik dari sisi akhlak, sisi akidah, dan sisi ilmu pengetahuan. Baik ayah bunda sekalian, langsung saja saya akan menyampaikan sosialisasi kelulusan siswa kelas 6. Berdasarkan surat edaran ya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, juga diperkuat dari surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso menetapkan bahwa untuk kelulusan tahun ini tidak diadakan ujian nasional. Bahkan dari tahun kemarin, di awal-awal pandemi itu yang rencananya ada ujian nasional, sudah ditiadakan ujian nasional. Dan dipastikan kembali oleh Bapak Menteri, baik itu ada pandemi COVID ataupun tidak ada pandemi, ujian nasional itu akan ditiadakan dan insya Allah akan digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau yang biasa disebut AKM ya. Namun pelaksanaan AKM itu insya Allah hanya diperuntukkan bagi Ananda, bagi SD itu insya Allah jika tidak ada perubahan bagi Ananda kelas 5. Jadi di kelas 6 itu tidak ada ujian kelulusan yang resmi dari pemerintah. Nah, jika tidak ada ujian nasional, seperti yang kita ketahui bahwa penentuan kelulusan dari tahun ke tahun ya, sudah bertahun-tahun berlalu, sudah mendarah daging di dunia pendidikan kita, kelulusan itu ditentukan oleh ujian nasional. Nah, dari 6 tahun anak-anak Ananda itu sekolah, hanya ditentukan 3 atau 4 hari saja ya, untuk menentukan Ananda itu lulus atau tidak. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan kelulusannya? Berdasarkan SE atau surat edaran itu ada 3 kriteria untuk menentukan kelulusan Ananda Sholih Sholihah sekalian. Yang pertama, menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan nilai rapor tiap semester. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan yang ketiga, mengikuti seluruh rangkaian ujian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Baik, kita bahas satu persatu, ayah bunda. Dari poin pertama, yakni menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan nilai rapor tiap semester. Nah, yang pertama, Ananda diwajibkan mengikuti semua proses pembelajaran, khususnya di kelas 6, dari semester 1 sampai semester 2. Alhamdulillah, di semester 1 Ananda telah menyelesaikan semua proses pembelajaran ya. Meskipun masih banyak kekurangan atau kelebihannya, baik dari segi kami sendiri, dari sisi sekolah ya, dalam penyampaian materi dan lain sebagainya, juga dari pengumpulan tugas Ananda ya, baik dari tugas luring ya, tugas mengumpulkan ke sekolah, tugas online-nya yang berupa Google Form, dan tugas-tugas yang berupa video, itu semua akan kami akumulasikan sehingga juga menentukan kelulusan siswa. Alhamdulillah,
semester 1 sudah bisa dilewati dengan baik oleh Ananda soleh-soleh semua, yang tentunya atas bantuan yang luar biasa dari ayah bunda sekalian. Karena perlu kita sadari juga di masa pandemi ini peran yang sangat luar biasa itu bukan dari guru ataupun dari sekolah, melainkan dari ayah bunda semua di rumah yang dengan sabar ya mendampingi Ananda selama proses pembelajaran daring. Lalu yang kedua adalah nilai rapor kelas 6 semester 1 dan 2. Nah, insya Allah untuk nilai rapor kelas semester 1 sudah aman, sudah ada semua Ananda. Tinggal menunggu nanti hasil dari ujian-ujian, yakni untuk mendapatkan nilai rapor di semester 2. Lalu poin yang kedua adalah memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Nah, rinciannya seperti apa? Pada kurikulum K13 ya, nilai sikap itu dibagi menjadi dua, yakni sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, untuk sikap spiritual itu aspek yang kami nilai ya, itu berubah-ubah setiap tahunnya tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada ya. Pada tahun ini sikap spiritual itu ada 3, yakni berdoa sebelum dan memulai pelajaran atau memulai aktivitas apapun itu, lalu bersyukur ya, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, lalu taat beribadah. Nah, penilaian sikap ini biasanya kami lakukan ketika pertama pembelajaran melalui Zoom. Nah, itu kami nilai ya Bunda sekalian. Yang kedua, ketika video call tilawah dan tahfidznya Ananda itu kami nilai melakukan penilaian spiritual. Untuk sikap sosialnya itu yang kami tentukan pada tahun ini yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Nah, untuk jujur, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri itu juga kami lakukan penilaian. Misalnya ketika pengumpulan tugas. Nah, pengumpulan tugasnya itu apa? Sudah tepat waktu. Lalu ketika anak-anak diberi tugas itu video, misalnya untuk pembuatan video, apakah itu sudah percaya diri ketika menampilkan video yang ditugaskan kepada Ananda sekalian. Misalnya juga ketika pembelajaran Zoom, ketika diberi pertanyaan oleh guru, disuruh presentasi, apakah Ananda itu sudah percaya diri. Nah, itu termasuk penilaian-penilaian sikap yang kita lakukan. Nah, minimal untuk menentukan kelulusan Ananda mempunyai nilai sikap baik spiritual atau sosial yang baik. Lalu yang terakhir adalah mengikuti seluruh rangkaian ujian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Yang pertama adalah PAT atau penilaian akhir tahun. Nah, penilaian akhir tahun ini itu sama juga dengan ujian semester 2 ya. Kalau dulu istilahnya itu ulangan akhir semester, ya ini semester genap atau semester 2. Nah, itu istilahnya beberapa tahun lalu dirubah menjadi penilaian akhir tahun. Nah, tujuan diadakannya penilaian akhir tahun ini untuk menguji ya kemampuan akademik Ananda yang dilalui selama proses pembelajaran di semester 2 saja. Nah, jadi penilaian akhir tahun ini menilai capaian Ananda di semester 2, kelas 6 semester 2. Lalu yang kedua adalah ujian satuan pendidikan atau ujian sekolah. Nah, ujian satuan pendidikan kami memutuskan ada 2 cara ya. Yang pertama ini ujian praktik dan ujian tertulis. Nah, ujian praktik dan ujian tertulis. Bagaimana pelaksanaan kedua ujian ini? Nah, sampai detik ini, acara ini diselenggarakan, kami setelah menentukan ya Ayah Bunda, untuk PAT-nya itu insya Allah dilaksanakan secara online. Untuk ujian satuan pendidikannya itu kan ada 2, ada praktik dan tertulis ya. Untuk praktiknya, untuk ujian praktiknya itu insya Allah dilakukan dengan 2 cara, yakni tatap muka di sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat. Lalu ada beberapa juga ujian praktek yang cukup bisa dilakukan melalui online atau secara virtual. Dan untuk ujian tertulisnya, ini kami masih menunggu dari keputusan Dinas Pendidikan. Ya, yang rencananya insya Allah kemungkinan bisa dilakukan secara tatap muka ke sekolah, namun melalui proses protokol kesehatan yang ketat. Lalu kapan pelaksanaan rangkaian ujian itu seperti PAT, seperti USP itu
akan dilaksanakan. Yang pertama untuk PAT ya, penilaian akhir tahun atau ulangan akhir semester 2 ini insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 9 April tahun 2000, mohon maaf ini harusnya tahun 2021 nggih. Nah, jadi awal April tanggal 5 sampai tanggal 9 itu akan diadakan ujian semester 2. Nah, ini untuk mengisi nilai raport Ananda di semester 2. Lalu untuk ujian praktik ini dimulai dari 30 Maret sampai 24 April. Nah, Pak Giri, kenapa kok itu waktunya sangat panjang sekali? Nah, sebenarnya untuk ujian praktik ini pelaksanaannya hanya sekitar 6 hari saja. 6 hari. Namun karena bertepatan dengan bulan Ramadan, insya Allah, jadi beberapa ujian praktek itu harus dilakukan sebelum Ramadan. Misalnya seperti PJOK ya. Seperti PJOK itu kan membutuhkan energi yang lebih ya, bagi Ananda semua. Jadi kami memutuskan untuk ujian praktik PJOK itu akan didahulukan, yakni pada tanggal insya Allah 30 Maret dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Insya Allah nanti untuk teknisnya akan kami berikan setelah kegiatan Zoom ini, ayah bunda sekalian. Lalu untuk USP, ujian satuan pendidikan atau ujian sekolah, insya Allah akan dilaksanakan tanggal 3 sampai 8 Mei tahun 2021. Nah, USP ini insya Allah kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Maka dari itu terkait teknis pelaksanaan, kami masih belum bisa menentukan online atau offline, menunggu keputusan dari Dinas Pendidikan. Kita lanjut ke materi yang kedua, yang ini nilai kelulusan. Nah, lantas bagaimana kita menentukan nilai kelulusan Ananda? Jika dahulu ditentukan oleh nilai ujian nasional, untuk nilai kelulusan sejak tahun kemarin itu sampai saat ini masih belum ada informasi perubahan. Nilai kelulusan untuk SD itu ditentukan 60% dari nilai rapor kelas 4 semester 1, nilai rapor kelas 5 semester 1, dan nilai rapor kelas 6 semester 1 dan 2, ditambahkan 40% dari nilai ujian satuan pendidikan atau ujian sekolah. Nah, jadi gabungan nilai ini Ananda insya Allah akan menjadi nilai akhir Ananda yang tertulis di ijazah apabila tidak ada perubahan. Karena pada masa-masa ini peraturan itu berubahnya sangat cepat ayah bunda sekalian. Tiba-tiba ada peraturan baru yang harus kita sesuaikan juga dengan cepat. Tapi sampai saat ini insya Allah peraturannya masih seperti ini. Baik, kita lanjutkan ke pelaksanaan wisuda. Nah, di masa pandemi ini memang kita masih belum bisa menentukan secara pasti bagaimana pelaksanaan wisudanya, tapi insya Allah kami sudah menyiapkan dua cara. Yang pertama offline dan online. Nah, berikut kami sampaikan rinciannya ya terkait pelaksanaan wisuda ini, ayah bunda sekalian. Yang pertama itu estimasi pembiayaan wisuda offline. Yang opsi pertama itu sekitar 350.000 ayah bunda. Nanti untuk pembayarannya akan diinfokan lebih lanjut ya, apa bisa dicicil atau lain sebagainya. Itu apa saja? Ini akomodasi termasuk sewa gedung ya, dan mungkin konsumsi juga, lalu merchandise bagi Ananda sekalian, dan membeli jas alma mater. Nah, ini yang opsi pertama. Jadi jas itu dibeli oleh Ananda, menjadi hak milik bagi Ananda sekalian dan boleh dibawa pulang mungkin sebagai kenang-kenangan. Lalu yang opsi kedua, ini untuk wisuda offline-nya, estimasi biayanya ini bisa berubah ya bunda, ini hanya perkiraan, nanti bisa lebih atau bahkan bisa berkurang. Ya, ini akomodasi, merchandise, dan jasnya hanya disewa saja. Jadi tidak menjadi hak milik Ananda, jasnya tetap menjadi simpanan bagi sekolah. Ini untuk wisuda offline. Untuk wisuda offline insya Allah kami sudah mengurus ya izin-izinnya. Mungkin sudah mendapat sedikit lampu hijau dari dinas-dinas terkait, baik dari BPDB, dari Polsek, dan dari tim Satgas
COVID seperti itu. Kemungkinan besar mungkin bisa dilaksanakan wisudanya itu secara offline. Apabila nanti wisuda offline itu misalnya ada kendala lah, tidak diperkenankan oleh pihak-pihak terkait, kami juga menyiapkan opsi-opsi wisuda online. Tentunya kalau wisuda online itu nanti tata caranya memang agak sedikit rumit ya Bunda, karena kita harus berkaitan dengan virtual yang kita tidak bisa bertemu, baik dari segi teknis juga dari segi rasa ya. Kalau offline itu kan wisuda itu kan sebenarnya yang diinginkan rasa anak Ananda Sholih-Sholihah semua itu ya. Di saat-saat terakhir mereka semua itu bersama teman-temannya, bersama guru-gurunya yang selama 6 tahun menemani mereka di sekolah itulah yang ingin kami tumbuhkan di saat-saat wisuda offline. Tapi jika online wisudanya itu insya Allah feel atau perasaan-perasaan itu akan banyak berkurang. Yang pertama, estimasi pembiayaan untuk wisuda online yakni 220.000 itu hanya merchandise dan membeli jas lalu alma maternya juga. Seperti itu. Nah, untuk opsi yang kedua, apabila jasnya hanya ingin disewa, estimasi pembiayaannya hanya 120.000 untuk merchandise dan sewa jas alma mater. Baik Ayah Bunda, mungkin itu ya pemaparan tentang kelulusan ya Ananda Sholih-Sholihah kelas 6 SDIT Kutum Insan Cemerlang tahun ajaran 2020-2021. Tidak terasa Ananda kita sudah beranjak menjadi remaja-remaja ya yang siap menghadapi kehidupan yang hampir sebenarnya ya di masa-masa SMP, SMA. Tantangannya tentu sangat luar biasa bagi Ananda sekalian apabila ayah bunda sekalian tidak memilih ya lingkungan sekolah yang baik, lingkungan bermain juga yang baik, itu akan sangat berpengaruh bagi Ananda sekalian. Karena di masa puber ini masa-masa pencarian jati diri Ananda ya. Jadi semua itu baik di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan Ananda bermain, bersosialisasi itu harus benar-benar diperhatikan oleh ayah bunda sekalian. Baik, demikian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Didi atas pemaparan materinya tentang proses atau kriteria kelulusan Ananda Sholih-Sholihah kelas 6. Begitu juga dengan estimasi wisuda yang akan dilaksanakan baik online maupun offline. Di sini saya akan buka sesi pertanyaan. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya boleh langsung raise hand atau bisa langsung menuliskan di kolom chat. Sementara sudah ada satu pertanyaan dari Bunda Nadia kelas 6C, Pak. Saya mau tanya perkiraan sudah dilaksanakannya kapan? Monggo silakan langsung dijawab, Pak Giri. Nanti ayah Bunda Nadia, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Perkiraan wisuda yang akan kami laksanakan jika ini wisuda offline itu insya Allah pada tanggal 29 Mei 2021 yang bertepatan dengan hari Sabtu. Insya Allah seperti itu. Biasanya kalau wisudanya itu tanggal 29, tanggal 28 sorenya itu Ananda melakukan prosesi gladi bersih terlebih dahulu. Setengah hari biasanya gladi bersihnya. Itu untuk Bunda Nadia. Nah, di sini juga banyak yang setuju wisuda online, wisuda offline. Kami dari pihak sekolah juga sangat berharap bisa melaksanakan wisuda secara offline ya. Sudah kangen sama ayah bunda sekalian dan Ananda terutama ya. Gimana Ananda tuh keceriaannya ketika bermain dengan teman-temannya itu luar biasa sekali. Apalagi di saat-saat terakhir mereka bersama ya. Tentunya SMP-nya nanti kan pasti berbeda-beda. Mungkin ada pertanyaan lagi terkait kelulusan atau ujian. Baik, ada yang bertanya dari Bunda Aila Nabu? Apa masih jadi pilihan untuk wisuda? Apa ada semacam rekreasi? Wah. Ada pertanyaan dari Bunda Aila. Apakah masih jadi pilihankah untuk wisuda?
Apa ada semacam rekreasi, Pak? Apa masih jadi pilihan untuk wisuda? Untuk rekreasi ya, sebenarnya kami sekolah kami itu memang di akhir-akhir kelas 6 itu memang mengadakan rekreasi ya dari tahun ke tahun, tapi sudah 3 tahun ini kami tidak melaksanakan yang namanya rekreasi, tentunya dengan masa pandemi ini ya. Jadi insya Allah untuk rekreasi itu masih belum bisa kami laksanakan ya Bunda. Sebenarnya pingin lah, gurunya juga pingin rekreasi dengan anak-anak, itu luar biasa. Jadi ada lagi nih Bunda Nadia. Nadia rencana tes di Gontor mulai tanggal 16 Mei dan tidak bisa pulang lagi. Kalau sudah terima gimana? Kalau sudah keterima bagaimana? Ya mungkin bisa diusahakan ya Bunda memohon izin kepada pihak Gontor. Apabila tidak bisa, ya terpaksa mungkin Ananda bisa mengikuti sesi wisuda secara virtual ya, tapi tidak bisa ikut di sana. Insya Allah akan kami usahakan streaming ya, bisa mengikuti via virtual. Tapi streaming pun dari pihak PBDB itu tidak menyarankan sebenarnya ya untuk kita menyiarkan acara wisuda kita. Tapi kami akan terus melakukan lobby-lobby, semoga wisudanya bisa dilakukan secara streaming juga. Tapi nanti menunggu keputusan ke depannya. Jadi bisa, kalau memang sudah tidak bisa bagi Mbak Nadia ya, dan insya Allah semoga keterima di Gontor, mungkin bisa mengikuti secara streaming ayah bundanya. Mungkin kalau Mbak Nadianya nggak boleh pakai HP di sana. Mungkin itu yang jawaban yang bisa kami berikan. Baik, silakan Bunda, mungkin ada pertanyaan lagi untuk Pak Giri terkait kelulusan Anda. Ini Pak Giri menunggu ya. Sudah ada ya Pak? Ada. Mungkin bisa tanya di grup aja. Di grup WA kalau ada yang gitu. Baik, Anda, jika sudah tidak ada lagi. Oh ini masih Bunda Aila. Iya, mohon maaf, ini masih ada masukan dari Bunda Aila nanti ya. Bisa anak kelas 6 di bisa anak kelas 6 sip masuk, bisa ketemu dengan teman-teman. Bisa ketemu dengan teman-teman dan Bapak Ibu. Baik, Bagaimana Pak? Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah ya Bu Irma terkait gimana sih anak-anak itu apakah boleh masuk atau tidak. Nah, sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan ya, untuk SD itu ayah bunda memang belum diperbolehkan untuk tatap muka ya, baik itu dari shifting ataupun bergantian ganjil genap atau lain sebagainya, itu benar-benar masih belum diperbolehkan. Tapi rencananya insya Allah di penghujung ini bunda sepekan sebelum pelaksanaan ujian sekolah, insya Allah seminggu itu kami akan mengadakan tatap muka dan ini kemungkinan diizinkan ya oleh Dinas, tapi hanya sepekan di akhir itu saja untuk pendalaman materi. Nah, bahasanya pendalaman materi, tapi kami sebenarnya inginnya itu agar anak-anak itu benar kata Bunda Alia berkumpul dengan teman-temannya kembali. Seperti itu. Insya Allah sepekan terakhir sebelum menghadapi ujian sekolah. Insya Allah. Bunda Aya, materi tentang kelulusan mohon bisa di-share di grup kelas untuk mengingat tanggal. Insya Allah materi tentang kelulusan baik jadwal, baik kisi-kisi akan kami share setelah acara ini ya Bunda. Insya Allah nanti sore akan kami share, sudah kami siapkan semuanya. Oke, untuk ujian praktik mata pelajaran apa saja, materi yang diujikan apa saja. Ini pertanyaan yang bagus. Semua itu sudah kami siapkan. Nanti insya Allah sore kami share secara lengkap. Tapi untuk menjawab ini akan saya jawab sedikit saja. Untuk mata pelajaran yang diujikan ya, praktik itu ada PJOK, ada PAI, IPA, SBDP, dan
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi ada 6 mata pelajaran yang akan diujikan secara praktik. Dan materi yang diujikan apa saja? Untuk materinya itu kan sebenarnya banyak ya Bunda, tiap mapelnya berbeda-beda. Untuk PJOK itu sepertinya start pendek ya, start lari pendek dan juga berlari. Untuk PAI itu sepertinya kalau tidak salah sholat. Untuk IPA itu sifat-sifat zat cair ya, sifat-sifat zat cair. Untuk bahasa Indonesia itu pidato dan bahasa Inggris itu reading ya, reading comprehension untuk bahasa Inggrisnya. Nah, jadi untuk materi-materi yang bisa di-online-kan itu seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu akan dilaksanakan ujian praktik secara online live melalui Zoom. Jadi anak-anak praktiknya itu bukan dari video pembelajaran, tapi langsung praktik berpidato di depan gurunya melalui Zoom seperti itu. Tapi untuk materi-materi yang susah ya untuk dipraktikkan secara online itu kami usahakan offline seperti PAI. Ini praktik sholat susah ya. Nanti harus butuh kamera banyak itu biar tahu kakinya seperti apa ya, gerakan tangannya tuh mungkin butuh 5 kamera. Kalau ayah bunda bersedia menyediakan 5 kamera nggak apa-apa, nanti jadwalnya kami ubah ya yang PAI offline jadi online gitu. Karena harus dilihat kakinya itu sujudnya apa sudah benar, apa hidungnya sudah menyentuh ke lantai, juga bacaan-bacaannya. Nah, kalau PJOK memang karena dari gurunya sendiri dari tim PJOK itu mintanya berlari, larinya itu kalau tidak salah 200 meter ya, itu kan harus dilakukan di outdoor ya. Nggak apa-apa mungkin nanti kalau memang ayah bunda mau mengikuti anak-anak merekam sambil lari, tapi live sambil ngevlog. Oh ini anakku sedang ujian praktik, ayah bunda sambil ngevlog nggak apa-apa, mungkin. Tapi nggak mungkin ya. Tapi itu kita usahakan untuk ke sekolah untuk ujian PJOK-nya. Dan kita dahulukan untuk PJOK tanggal 30 April ya anak-anak, sudah hampir sekarang tanggal 20 untuk ujian praktik PJOK-nya insya Allah ke sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Baik. Ya. Baik, begitu ya Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah jika masih ada pertanyaan yang butuh untuk ditanyakan bisa lewat Japri kami para walas atau Ayah Bunda bisa langsung bertanya di grup kelas masing-masing. Ya. Ayah Bunda serta Bapak Ibu guru yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan semoga acara pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi Ananda Salih-Salihah, serta bisa berkah bagi kita semua. Bu Cindy, izin dulu sebentar. Bu Cindy. Bu Cindy. Baik, ini ada izin sebentar. Izin menyampaikan. Sedikit Ayah Bunda. Ada yang terlewatkan tadi dari Kepala Sekolah SMP IT untuk tahun ini karena pandemi, untuk lulusan SDIT yang akan melanjutkan ke SMP IT BIC itu untuk AJP-nya free. Jadi itu kebijakan dari yayasan dan sekolah. Jadi ketika pada masa pandemi ini untuk lulusan SD ITK-IC yang akan melanjutkan ke SMP IT BIC, maka AJP-nya free. Mungkin seperti itu tambahannya yang tadi terlupakan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi sama Bu Cindy. Baik, terima kasih Bu Irma. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Rima serta ayah, bunda, serta bapak ibu guru yang masih bersedia untuk mengikuti acara ini sampai akhir. Saya mohon maaf jika ada yang kurang karena segala kekurangan itu datangnya dari saya sebagai manusia, dan jika ada informasi yang bermanfaat bagi ayah, bunda, bagi bapak dan ibu guru sekalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Atas perhatian Ayah, Bunda, serta Bapak Ibu Guru, saya haturkan
Jazakumullah khairan katsiran. Dan mari kita tutup acara ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda sudah boleh meninggalkan room Zoom meeting hari ini.